Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hai, halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Belum lama ini di rumah saya ada perbaikan keramik kamar mandi ya Mak, terutama lantainya. Itu karena masalah pertama adalah bak mandinya yang sering bocor udah beberapa kali ditambal. Dan yang lebih parah adalah lantai kamar mandinya. Lantai kamar mandinya ini ternyata sudah bolong ya pas dibuka itu, karena kami sering ganti nut dan lain-lain. Kok lama-lama rembesnya tuh kayak rembes keisep aja gitu, airnya ke bawah gitu ya. Dan rumah ini aduh berantakan banget ya Mak. Ya namanya juga lagi ada pekerjaan berat ya, jadi ya mau gak mau deh nih jadi kotor-kotoran lagi. Kalau saya sih standby-nya kadang di dalam, kadang di luar. Pokoknya nyari-nyari yang nyaman aja lah buat saya kali ini ya, karena berisik banget di dalam. Pergantian lantai kamar mandi ini merupakan keputusan yang tepat karena serem aja gitu ngebayangin kalau lagi mandi tahu-tahu langsung jebol gitu ya, karena bawahnya itu udah bolong dan drainasenya udah kurang bagus. Kamar mandinya terlihat agak luas dan keramiknya juga sudah ada sebagian yang terpasang. Alhamdulillah pekerjaannya hanya 2 hari aja dan dikerjakan oleh 2 orang tukang. Dan inilah tampilan kamar mandi yang baru. Alhamdulillah jadi 2 hari aja ya Mak. Dan ya mengisi kekosongan yang ada aja lah ya untuk keperluan sabun dan lain-lain. Kebetulan saya pilih keramiknya juga yang ukurannya lebih besar daripada yang sebelumnya. Yang sebelum itu ukurannya 20, kalau sekarang saya pilih untuk yang 60 supaya lebih gampang ngebersihinnya karena nutnya sedikit. Dan untuk dindingnya itu dicat sama paksu ya Mak, pakai cat upox gitu ya. Terus saya pilih warna putih supaya kelihatan lebih bersih aja, karena awalnya kan sisa dinding ini warnanya merah marun gitu ya. Jadi saya juga sesuaikan aja semuanya dengan tidak memaksakan diri untuk mencari keramik yang saya suka warna pink. Jadi malah di kamar mandi ini nggak ada nuansa pink sama sekali. Ya karena menyesuaikan yang ada aja supaya lebih cepat diperbaiki dan ya lebih nyaman lagi gitu untuk mandi ya. Tapi meskipun bukan pink, tetap saya juga suka banget ya Mak sama tampilan yang sekarang, karena mandi lebih luas dan lantai saya tidak khawatir lagi takut jebol dan lain-lain. Drainasenya juga sudah diperbaiki dan lantainya pun meskipun ini kasar tapi enak untuk diinjak, aman untuk diinjak. Alhamdulillah saya baru aja terima paket dari Scarlett. Isinya ada produk baru dari Scarlett. Ternyata saya dikirimin 2 produk masker terbaru dari Scarlett. Ada Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask dan ada juga Herbalism Mugwort Mask. Kayak gimana sih ini ya dalamnya? Aduh saya penasaran juga nih. Kalau Scarlett sih udah pasti produknya packagingnya itu aman ya, dan ini juga ada expire date-nya. Kemasan yang pink ini adalah kemasan masker Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Kemasannya dari plastik tebal, jadi bukan kaca ya, jadi aman ya untuk dikirim. Dan begitu juga kemasan yang Herbalism Mugwort Mask-nya, ini sama semuanya. Pas dibuka ternyata sudah ada mini spatulanya di dalam ya Mak, jadi nggak perlu khawatir yang nggak punya spatula untuk masker, sudah ada di dalam kemasan masker ini. Pas dibuka masker yang pink ini, yang hydrating gel mask ini tidak ada aromanya ya Mak. Dan yang Mugwort Mask ini pas dibuka ya ada sedikit aroma herbal gitu ya. Pokoknya ini khas banget aromanya. Mau tahu kita cocok atau enggak pakai masker ini? Caranya ya harus skin test dulu ya. Bisa dioleskan sedikit masker pada tangan dan diamkan selama 10 sampai 15 menit. Yang saya rasakan di tangan saya ini pada saat di-apply maskernya itu seperti agar-agar gitu ya Mak. Jadi lucu deh rasanya nih, dan terasa juga dingin-dingin gimana gitu ya. Teksturnya juga halus, licin, dan tidak lengket. Setelah nanti didiamkan 10-15 menit, jika tidak ada reaksi apapun, maka bisa dilanjutkan untuk pemakaian masker di wajah.
Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask ini mengandung niacinamide, vitamin C, grapefruit water, 7 berries extract, ginseng extract, centella asiatica, rose flower water, dan allantoin yang bikin kulit kita bisa terhidrasi dengan baik. Kulit jadi tampak lebih cerah dan mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas. Jadi bisa cocok untuk yang punya problem kulit seperti normal cenderung kering, rentan berjerawat, sensitif, maupun kulit kombinasi. Sedangkan Herbalism Mugwort Mask ini mengandung mugwort extract, vitamin C, glutathione, niacinamide, bambu charcoal, dan chlorophylline yang bisa meredakan peradangan akibat jerawat, bisa membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit. Jadi cocok untuk kulit normal cenderung berminyak, berjerawat, dan pori-pori besar. Skin testnya lulus, alhamdulillah, dan terasa sangat halus, lembut di tangan saya. Karena kulit saya kering kombinasi, jadi saya mau pakai masker Soothing and Hydrating Gel Mask yang pink. Cara pakai juga gampang banget dong ya. Pastikan kita wajahnya sudah bersih dan apply masker menggunakan spatula. Sesuaikan masker dengan jenis kulit kita. Lalu diamkan 10 sampai 15 menit. Setelah itu bersihkan masker dengan mencuci bersih wajah. Bisa juga di-combine mugwort di bagian T-zone, hydrating gel di bagian samping hidung dan pipi. Untuk yang sensitif, hindari penggunaan masker pada area mata dan bibir ya. Penggunaan maskernya jangan sampai kering, jadi cukup hanya 10-15 menit saja. Saya membersihkan maskernya dengan kapas basah dan kapas kering. Dan setelah dipakai itu langsung terasa efek soothing dan calmingnya di kulit ya. Wajahnya ini jadi terasa terhidrasi dengan baik ya mak. Kulit saya jadi kenyal, lembab, dan halus. Beda banget sebelum saya pakai masker. Produknya aman untuk bumil dan busui, tapi selalu konsultasikan dulu ke dokter ya. Untuk link produknya saya share di description box. Capek ya mak ngerjain rutinitas yang itu melulu setiap hari dan banyak gak habis-habis. Fokus juga sering terpecah belah. Niat mau cuci piring, pas lagi jalan lihat yang kotor malah jadi nyapu. Lihat yang berantakan malah jadi beberes dan ngelap-ngelap. Akhirnya cuci piring jadi ketunda lagi karena kecapean. Sebagai istri, ibu, bendahara, guru, penanggung jawab rumah, dan masih banyak lagi. Semua hal tersebut terkadang banyak membuat kita jadi lupa dan tidak menyempatkan waktu untuk merawat diri sendiri. Padahal walau sudah menikah, penting bagi wanita untuk tetap melakukan perawatan meskipun untuk sekedar memanjakan mata suami atau minimal membersihkan tubuh. Kelelahan tuh terpancar dari raut wajah. 70% tubuh kita disusun dari air. Jadi kalau kita kekurangan air, metabolisme terganggu dan membuat kita jadi merasa kelelahan dan kurang fit. Tugas kita selalu memastikan asupan untuk suami dan anak harus terpenuhi. Lalu perlakukan juga hal yang sama untuk diri sendiri ya mak. Jika nutrisi terpenuhi pasti akan memiliki banyak manfaat juga, terutama untuk kulit. Tidak sedikit dari ibu rumah tangga yang mengalami peningkatan berat badan setelah menikah ya, termasuk saya ya. Lakukan juga olahraga ringan dan jangan memaksakan diri, mengingat tugas kita banyak banget kegiatan dan aktivitas fisik yang kita kerjakan di rumah. Lakukan aja olahraga yang mudah dan bisa dilakukan di dalam rumah. Tidur adalah obat terbaik yang bisa memulihkan energi kita yang sudah terkuras. Kekurangan tidur juga bisa beresiko tinggi terhadap kesehatan kita sebagai ibu. Akibatnya jadi gak nafsu makan atau malah jadi rasa lapar itu malah meningkat drastis, yang bisa berakibat obesitas, depresi, diabetes, dan penyakit lainnya. Na'udzubillah min dzalik ya mak. Jadi usahakan untuk tidur yang cukup.
Dan yang terakhir ini juga nggak kalah penting, jangan sampai setelah menikah ini kita malah jadi lebih kusam dan lelah. Mandi dan keramas yang teratur, selalu membersihkan wajah sebelum tidur, memakai masker seperti yang tadi saya lakukan. Semua ini bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan murah kok ya, Mak. Singkatnya, sebagai ibu, lakukan terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri, sebaik kita memperlakukan orang lain. By the way, masakan kali ini itu edisi untuk mengosongkan kulkas ya Mak, karena sudah cuma tinggal ini aja ayamnya, udah tinggal 5 potong, cukup untuk nanti malam, dan sayurnya juga sisa dari belanja mingguan yang kemarin. Alhamdulillah disyukuri aja meskipun makanannya cuma 2 item tanpa tahu ataupun tempe. Sepertinya video saya kali ini ditutup dengan scene makan siang aja ya Mak. Terima kasih banget udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga videonya bisa bermanfaat dan menginspirasi. Maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye Mak.